kita harus memperhatikan sektornya. Nah, di dalam buku ini ada beberapa sektor. Ini sektor pertambangan, bagaimanakah kondisinya ya. Ada di halaman 58. Kemudian bagaimanakah juga kondisi indeks harga saham gabungan. Gitu. Nah, jadi setelah kita mempertimbangkan jangka waktu, kemudian indeks, kemudian kondisi fundamental perusahaan tersebut, kita melihat sektornya, bagaimanakah apresiasi pasar terhadap sektornya. Pada waktu itu sektor pertambangan. Nah, jadi dari tanggal 23 Februari tahun 2009 tersebut masuk kepada analisa sektor. Setelah masuk ke analisa sektor, pada waktu itu saya juga melakukan pendekatan analisa indeks. Nah, karena indeks harga saham gabungan, kita lihat pada waktu itu indeks ada di angka 1258. Ini kondisi indeks pada waktu itu. Jadi setelah sempat turun setelah subprime, kemudian saya mengambil keputusan ketika indeks lagi turun-turunnya nih, subprime mortgage pada waktu itu sekitar 2008-2009, indeks ada di angka 1285. Sekarang kita cek langsung berapakah indeks pada penutupan hari ini. Indeks ada di posisi angka penutupan 7026. Di buku ini indeks masih ada di angka 1285 gitu. Jadi saya ucapkan sekali lagi teman-teman yang menjadi juragan nih, mudah-mudahan jadi juragan saham. Ketika Adaro 800, sekarang Adaro 3160, kemudian ketika indeks 1258, sekarang indeks ada di angka 7026 gitu ya. Nah, setelah kita memperhatikan sektor dan indeks, kita memperhatikan screening yang berikutnya. Kita lihat bagaimanakah kondisi pasar di luar negeri atau di luar ya, di luar Indonesia. Apakah itu kita perlu lihat ke SGX, Singapore Stock Exchange, ataukah Nikkei, Kospi, Hang Seng, Straits Times ya. Kemudian kita bisa lihat ke kawasan Eropa, CIC 40 dan sebagainya, sampai kita lihat ke Dow Jones. Nah, Dow Jones, kenapa kita harus lihat di wilayah luar? Karena kita ingin tahu bahwa perusahaan tambang batubara itu memiliki permintaan bukan hanya dari dalam negeri tetapi dari luar negeri. Maka kita perlu melihat bagaimana sih kualitas satu wilayah untuk menjadi potensial buyer, sehingga kita ingin memastikan bahwa perusahaan ini dapat memiliki pangsa pasar yang lebih luas dan lebih pasti. Nah, kembali lagi pada waktu itu di dalam buku ini di halaman 61 ya, di halaman 61. Nah, ini adalah Dow Jones. Nah, saya perhatikan Dow Jones ketika itu juga setelah subprime ada di level 7062 ya. Dow Jones ada di angka 7062. Nah, per hari ini Dow Jones, terutama Dow Futures, ada di angka 32.000. Jadi di buku ini Dow Jones ada di angka 7062 per hari ini. Dow Jones ada pada penutupan kemarin, yaitu pada kisaran 32.000 kurang lebih gitu ya. Nah, itu screening. Kemudian langkah berikutnya apa lagi? Analisa saya ini pada waktu itu saya berkesempatan juga memaparkan kepada teman-teman media. Jadi ini ceritanya satu buku yang mengclipping hasil wawancara saya, lalu saya ungkapkan setelah saya wawancara itu apakah benar naik. Kalau saya bilang naik, apakah gagal. Yang gagal pun juga saya ungkap di sini agar para pembaca yang budiman juga melihat rekam jejak bahwa kesalahan itu dapat terjadi gitu, dapat terjadi dan resiko itu dapat terjadi. Hanya bagaimana kita mengelola itu semua. Nah, dari situ masuk dari tanggal 23 Februari ini bukunya bercerita tentang buku harian atau riwayat transaksi sampai pada tanggal setelah 23 Februari itu ada di bulan Oktober. Nah, Adaro itu menguat 275%. Nah, ini ketika entry point
yang tadi kita bahas nih. Kita memperhatikan screening, indeks, ketemulah Adaro. Adaro kita memperhatikan kinerja sektor. Setelah kinerja sektor kita melihat bagaimana kinerja indeks dan seterusnya. Dan ini adalah waktu ketika analisa atau pendekatan atau satu strategi itu diterapkan dan menghasilkan pertumbuhan 275%. Nah, itu Adaro, nanti teman-teman bisa baca. Dan berikutnya ada lagi setelah Adaro menghasilkan 270%, rupanya kita entry point lagi di Adaro, dan pada halaman 70 ini diceritakan bagaimana menghasilkan 130% dari saham Adaro. Nah, jadi itu topik yang sangat tematik karena nanti kita bisa lanjut ke beberapa emiten lainnya pada sesi yang akan datang, karena banyak sekali emiten-emiten yang bukan hanya menghasilkan keuntungan tapi menghasilkan kerugian juga ada. Nah, cuma nanti kita akan bahas di sana, sangat menarik karena bagaimana sih langkah-langkah untuk mengatasi kerugian yang terjadi, lalu upayanya apa. Nah, itu kita akan bahas pada sesi berikutnya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bagaimana mendapatkan 400% dari Adaro ya, di buku Kaya Menjadi Juragan Saham. Begitu udah. Makasih Pak Luki. Jadi Sobat EJX sekalian, mulai dari tahapan screeningnya sudah dipaparkan oleh Pak Luki dan juga dijelaskan tadi. Ada studi kasus di saham Adaro, di mana beliau gimana tuh masuk awalnya, lalu gimana berdasarkan keuntungannya, lalu gimana beliau masuk lagi. Nah, jadi Sobat EDX kalian, seringkali memang kayak gitu Pak Luki, baperan kalau harga saham lagi turun, indeks lagi turun, baperan. Ketika sahamnya, ada suatu saham yang turun 70%, langsung dihina tuh saham. Ternyata saham itu sekarang dalam waktu 2 bulan ini sudah naik dari 3 ribuan ke 4 ribuan. Yang tadi sakit hati sekarang gigit jari gitu ya. Jadi Sobat Idea sekalian, penting banget nih buku seperti ini, penting banget untuk kita miliki. Karena seringkali kesalahan itu berulang terus, seperti yang ada di bukunya Pak Luki tadi dibilang, kesalahan itu seringkali berulang oleh ya orang-orang tadi gitu. Nah, Sobat IDX tentunya nggak pengen berinvestasi dengan sakit hati, dengan baperan, dengan bilang, wah saya setiap beli saham harganya turun, setiap saya jual harganya naik. Nah, kalau masih ada mindset seperti itu, rasanya masih kurang tuh belajarnya. Harus belajar lagi, salah satunya dengan membeli buku ini. Tadi ada yang nanya di kolom chat dari Pak Muhammad 49411. Itu buku apa Pak? Itu judulnya di bagian atas, Kaya Menjadi Juragan Saham, salah satu bukunya Pak Luki. Buku lain juga pernah kita review waktu itu ya Pak ya. Dan semoga nanti Sobat IDEX kita bisa review buku beliau berikutnya. Nah Pak Luki, kalau kita kita bandingkan dengan sekarang nih Pak. Tadi itu kan Bapak masuk ke sektor tambang setelah krisis 2008. Yang waktu krisis 2008 itu mirip lah kayak sekarang. Kalau sekarang kan orang bapernya dengan consumer goods ya. Kalau 2008 itu kan bapernya dengan tambang tuh. Bumi dari 8.000 anjlok dalam gitu. Akhirnya banyak yang nyumpahin tambang batu bara gitu. Tapi Bapak malah berani masuk di 2009 di sektor tambang. Nah, hal seperti itu datangnya dari mana tuh Pak? Insight kok berani-beraninya 2009? Saya yakin Bapak 2009 tuh banyak dihina orang tuh. Ngapain masuk tambang gitu? Gimana Pak? Jadi pada waktu itu saya kerja di salah satu sekuritas ya. Kemudian pada saat itu juga saya melihat bahwa sebenarnya kenapa banyak transaksi itu yang menghindari sektor pertambangan, sementara persoalan yang terjadi di tahun 2008 itu adalah persoalan properti, yaitu subprime mortgage, adanya gagal bayar. Sehingga Freddie Mac, Fannie Mae itu juga sahamnya mengalami koreksi. Kemudian Citibank juga dari $50 itu menjadi $5 kalau nggak salah. Jadi yang jadi persoalan di situ adalah sektor properti karena gagal bayar kredit perumahan pada waktu itu 2008. Tapi mengapa sentimennya itu meluas ke seluruh sektor, bukan ke sektor lainnya, seluruh sektor, bukannya di Amerika, di dunia pada waktu itu. Nah, saya pikir berarti saya melihat apa sih sebenarnya salah satu basic need dari industri.
kebutuhan dasar dari industri. Nah, salah satu basic need itu adalah energi, gitu. Karena Indonesia itu kan resource base negara yang mau tidak mau masih diprakarsai dengan dasar transaksi itu sumber daya alam gitu. Nah, pada waktu itu pikiran saya seperti itu. Nah, setelah kita melihat bahwa sebenarnya eh, persoalan subprime mortgage yang akhirnya melibatkan sistem keuangan secara sistemik sehingga indeks berkali-kali mengalami koreksi, bahkan pada waktu itu eh, bumi juga sempat disuspend di tengah jalan, sempat disuspend dan berhenti di tengah jam perdagangan pada waktu itu. Nah, saya melihat bahwa sektor perumahan itu atau kredit perumahan itu tentu eh, satu persoalan yang harusnya itu dilihat secara tematik gitu. Itu adalah kredit properti, bukan kredit untuk urusan tambang, bukan kredit untuk urusan fabrikasi atau manufacturing, bukan kredit untuk urusan perkebunan, plantation dan sebagainya. Nah, artinya di sana momentum kita melihat pasar dalam kondisi diskon itu saya temukan di sektor pertambangan gitu. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh bahwa sebenarnya di Indonesia pada saat itu sentimen dari subprime mortgage di tahun 2008 itu belum sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena yang bermasalah adalah Amerika. Nah, akhirnya setelah saya melihat sektor pertambangan, rupanya pemerintahan Amerika memutuskan untuk bail out gitu. Jadi pemerintahan Amerika memutuskan untuk bail out atau mengambil alih persoalan tersebut. Nah, di sanalah sektor pertambangan yang tadinya sentimennya tidak secara langsung berhadapan dengan subprime mortgage dan akibat penurunan yang terjadi tersebut mengalami reversal karena pada dasarnya pada waktu itu pertambangan masih cukup menarik dan persoalan yang ada di sana belum cukup signifikan. Nah, itu latar belakang kenapa pada waktu itu sektor pertambangan dan tentu pelajaran yang bisa kita petik di sana sebenarnya apabila kita ingin melihat lebih tajam, maka kita harus mengiris satu persatu sebenarnya sektor apa sih yang memang dalam kondisi normal-normal aja tetapi mengalami penurunan akibat sentimen gitu. Nah, itu yang menjadi pelajaran gimana kita harus selektif dan screening gitu, udah Erling. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Luki. Mungkin juga kejadian nih bagi Sobat IDX sekalian di tahun 2020 bingung ngeliatin sahamnya ya. Kok saham saya minus dalam padahal krisis apa? Padahal pandemi nggak terlalu ngaruh harusnya ke saham saya. Misalnya Sobat IDX punya saham-saham dari Power BTS gitu ya. Tapi BTS-nya bukan BTS Army ya, ini BTS beneran gitu. Itu kan ternyata kontrak bisnisnya itu bisa 20 tahun ya Pak Luki ya. Jadi Ya, mau ada pandemi nggak pandemi ya tetap bayar tuh 5 tahun, 10 tahun tetap bayar. Artinya bisnis tetap jalan tapi yang turun harga sahamnya. Nah, kalau Sobat IDX mengalami hal itu dan baru ikuti webinar seperti ataupun e-gala seperti ini, mungkin Sobat IDX akan berani mengambil keputusan adalah tambah beli ketika harga itu turun. Mungkin itu salah satu praktek yang bisa Sobat IDX lakukan nanti kalau seandainya ada penurunan harga saham lebih dalam lagi dan perusahaan Sobat IDX ternyata perusahaan impact. Pak Luki, kita boleh jawab pertanyaan di kolom Q&A ataupun di kolom chat, Pak? boleh silakan. Oke, saya coba ini dari awal tadi ada dari Rega RGA 482. Banyak nih pertanyaannya nih, Pak. Apa? Banyak pertanyaan. Yang pertama nih, bagaimana cara mengelola emosi saat saham lagi turun? Kalau saya sih jalan-jalan. Kalau Pak Luki gimana? Kalau saya dalam kondisi seperti itu saya pertama bukan karena penulis ya, tetapi saya harus baca buku, kemudian buku-buku mengenai kebanyakan mengenai buku-buku filsafat gitu. Sebab dari sana kita tahu bahwa sebenarnya untuk mengelola emosi tersebut kita mulai bukan dari
Jangan kebalik ya, jangan dari hati, tetapi dimulai dari pikiran gitu. Ada orang mengatakan dari mata turun ke hati. Ada orang mengatakan begitu kan. Maka dia jatuh cinta dari mata turun ke hati. Tetapi orang emosi terkadang dari hati sampai ke mata melotot gitu ya. Jadi emosi. Jadi jangan terbalik. Intinya kalau kita sedang floating loss, kemudian kita dalam kondisi yang beresiko, pertama kita harus mulai alam pikir kita harus kita format dulu bahwa sebenarnya misalkan kerugian itu terjadi, resiko paling buruk apa yang dapat diterima gitu. Jadi maka ada pengantar, jangan pakai uang panas, kemudian jangan pakai uang pinjaman, kemudian jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari, memang uang yang harus tunai. Itu dalam rangka mengatur posisi alam pikir agar tidak mental block gitu, atau emosi. Nah, setelah itu baru masuk ke hati, ya kan, dari kepala turun ke hati. Nah, kita harus pikir sebenarnya kita trading ini either kita mau gaya-gayaan, ataukah kita mau ikut-ikutan, ataukah kita benar-benar menginginkan sesuatu yang daya manfaatnya itu untuk kita dan masa depan. Jadi kalau kita dalam kondisi emosi, kita perlu mengingat 3 hal. Keputusan hari ini terjadi karena keputusan di masa yang lalu. Keputusan masa depan itu terjadi karena keputusan hari ini. Jadi putuskan sebaik-baiknya dengan kondisi yang jernih gitu. Jadi itulah cara meredam emosi atau mengolah emosi menurut saya. Begitu, udah Erli. Terima kasih Pak Luki. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Dari ini deh, dari Muhammad 49411. Lalu bagaimana strategi Bapak dalam menganalisa value dari perusahaan? Ya, makasih. Jadi untuk valuasi itu, yang pertama kita harus memperhatikan market cap. Ya. Nah, jadi kapitalisasi pasar itu adalah salah satu upaya untuk melihat potensi perusahaan, juga valuasi perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka valuasi tentu kita harus melihat price book value. Nah, itu di beberapa platform online sudah tersedia berapakah price book value dari satu emiten tersebut, berapakah market cap-nya, kemudian earning per share-nya berapa, kemudian debt to equity ratio atau rasionya berapa. Nah, itu diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, maka kita bisa melihat apakah yang kita sasar ini ataukah yang kita tuju ini perusahaan yang memiliki valuasi di atas teman-temannya, ataukah sama dengan teman-temannya, ataukah di bawah dari teman-temannya. Nah, teman-teman itu maksudnya emiten-emiten sejenis. Nah, di sana kita dapat melihat lebih jernih. Ternyata valuasi tersebut dapat dilihat dari ekosistem atau dari ruang lingkup emiten itu sendiri.